Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029. Pengucapan sumpah janji tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPRD setempat pada Senin 19 Agustus 2024 di ruang sidang DPRD Lampung Tengah. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024 Sumarsono. Paripurna dihadiri 50 anggota DPRD Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029 dan anggota DPRD Lampung Tengah periode 2019-2024. Hadir PJ Gubernur Lampung diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Zainal Abidin, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Forkopimda Lampung Tengah, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa anggota DPRD sebelum mengambil jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang paripurna DPRD. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini anggota legislatif masa jabatan 2019-2024 akan segera mengakhiri masa jabatannya. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menyambung aspirasi masyarakat. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik, good governance. Maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian dalam hal politik, ekonomi, hukum merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan dari masyarakat. Namun di sisi lain, adanya arus globalisasi dan demokratisasi, disadari atau tidak, akan memudahkan berbagai pengaruh budaya asing masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah yang harus kita antisipasi, yaitu dengan mempunyai teguh nilai moral dan etika sebagai bangsa Indonesia, serta membentengi diri dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beserta rapat paripurna dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, sejak awal masa jabatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, kami telah melaksanakan 3 fungsi kami sebagai anggota legislatif,
yaitu fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati. 2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama bupati. 3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, keputusan bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dari penjabaran 3 fungsi tersebut yang representasi rakyat di Kabupaten Lampung Tengah telah kami implementasikan dalam berbagai agenda kegiatan legislatif, yaitu rapat-rapat internal Dewan maupun dengan SKPD, dialog interaktif dengan eksekutif, dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat atau unsur masyarakat, kunjungan kerja serta kegiatan reses yang telah dilaksanakan secara berkala untuk menampung aspirasi masyarakat. Demikian pula kami telah menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Beserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung nomor G/497/P101/2024 dalam nomor G/498/B01/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Maka agenda rapat paripurna hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, saya mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan selama ini dan meminta maaf kalau selama ini anggota DPR yang lama belum bisa memenuhi aspirasi seluruh masyarakat. Terima kasih dedikasinya kepada seluruh anggota DPRD masa bakti 2024-2029. Hari ini kita akan ada pelantikan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024-2029. Sesuai dengan SK Gubernur tadi, maka hak dan kewenangan melekat kepada saudara-saudara semua. Saya titip kepada saudara semua, tampung aspirasi rakyat, perjuangkan. Selama ini saudara-saudara berjuang berdarah-darah, mengorbankan semuanya demi jabatan ini, dan untuk itu laksanakan dengan baik. Sebelum prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPRD Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029, terlebih dahulu membacakan surat masuk dan surat keluar yang dibacakan Kabak Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Puri Safitri. Paripurna dilanjutkan dengan prosesi pengucapan sumpah janji 50 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Fitra Renaldo, SHMH. Selain melantik 50 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029, maka ditetapkan pimpinan sementara DPRD terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Rakyat daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Rapat paripurna menetapkan Ketua DPRD Partai Golkar dijabat sementara oleh Febrian Tony dan Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra dijabat Ilyas Hayani Muda. Kata pengantar pengucapan sumpah janji. Oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan pula yang tersimpan dalam hati berjanji. Bagi saudara yang beragama hidup, Om atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung masa depan. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung serta bertanggung jawab terhadap juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung masa depan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi antara agama baik. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Kabupaten Lampung Tengah dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun dengan berpedoman dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun utamakan kepentingan bangsa dan negara. Dari bahwa saya akan memenuhi kewajiban bahwa saya akan memperjuangkan dalam menjalankan kewajiban akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya pengalaman, silakan. Silakan untuk menandatangani. Ketua DPRD sementara Febrian Tony menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat Lampung Tengah yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024, sehingga pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota legislatif periode 2019-2024 atas segala upaya menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugasnya legislatif lainnya. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota KPU beserta jajaran, serta Ketua dan anggota Bawaslu dan jajaran yang telah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja telah kita ikuti prosesi pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029 dan penyerahan palu pimpinan
dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2024-2029. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Maka kami untuk sementara diberikan mandat untuk memimpin DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan lancar, aman dan damai sesuai dengan harapan kita semua. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota legislatif masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang semua itu tentunya tidaklah ringan. Mengucapkan terima kasih juga kepada ketua dan anggota KPU beserta seluruh jajaran sampai KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri, masih terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga di masa mendatang dapat lebih baik lagi. Mengucapkan terima kasih juga kepada jajaran Bawaslu, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati, Wakil Bupati, jajaran eksekutif serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Penano bahasa sikapun di malik buat saya kurang ujung di muti bupa mahapun alipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anggota DPRD lainnya akan melanjutkan kerja-kerja anggota DPRD Lampung Tengah periode 2 tahun 2019-2024. Antara lain melakukan tugas pokok dan fungsi dalam implementasi terhadap perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengucapkan selamat kepada 50 anggota DPRD Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029 yang telah resmi dilantik. Pihaknya berharap antara eksekutif dan legislatif bisa terus bersinergi untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah yang lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2025. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada masa jabatan tahun 2024-2025. Jakarta, 18 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati PJ Bupati, yang terhormat Wali Kota PJ Wali Kota, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Kota, yang terhormat jajaran unsur forum koordinasi pimpinan daerah lingkup kabupaten kota, yang terhormat para dewan pengurus partai politik, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya
menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, damai, dan lancar. Hadirin yang saya hormati, pada pasal 18 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu kita cermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD yang dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik, hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentunya menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang sangat saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya sebagai amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah dalam kurung perda. 2. Fungsi penyusunan anggaran. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD hanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi anggaran dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan pribadi serta golongan.
diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran serta alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dalam paripurna tersebut juga dilakukan penyerahan surat keputusan anggota DPRD Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.